pemirsa, inilah dia waktunya. Selamat malam rekan-rekan semua. Dan ini ada para mantan pesepak bola Indonesia malam hari ini. Boleh kita kasih sambutannya dulu malam hari ini. Kaptennya siapa terserah, diatur aja nih formasinya. Kalau tanya kapten, Tidak. Kalau tanya kapten banyak di ruangan ini kapten. Oh, banyak kapten ya? Susah ini. Ada dua orang yang kalau mereka mau ke klub, syaratnya untuk masuk klub itu harus jadi kapten. Jebret Talks malam ini sangat spesial sekali karena sudah banyak sekali pendapat-pendapat tentang tim nasional dari pengamat, dari wartawan dan juga dari mana-mana. Tapi kelihatannya belum ada yang kita dengar kumpul bareng-bareng para mantan pesepak bola Indonesia yang saat ini berkumpul di Jebret Talks. Ada Firman Utina, ada Mas Karis Yulianto, ada Hamka Hamzah, Bonario Astaman Borneo sedang memimpin. Ada Mas Supriyono. Ada Loko Gonzales. Dan ada Spider-Man Christian. Dan pembantu saya malam ini juga hadir. Ada Greg Nuokolo. Dan juga ada teman-teman dari akademi yang tak berprestasi. Wajah-wajah yang memang tidak diterima di grup mana-mana. Ditampung sama JM yang memang juga tidak diterima sama siapa-siapa. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola Indonesia dan saya di sini hanya sebagai moderator saja karena kita pengen denger dari teman-teman semua ini dan semuanya juga sudah ada mic. Jadi tidak mesti teratur dari tema yang nanti saya akan perlihatkan di layar. Silakan yang mau berpendapat dan yang mau kasih pengamatan ya. Ketawa sih. Mic-nya udah ada kan? Ada ya, nanti bagi-bagi ya, oke. Sebelum kita ke AFF dan Piala Asia, sebenarnya kan ada yang kita belum bahas nih ya, yaitu akhirnya sayang sekali, sedihnya Liverpool kalah sama Manchester United. Akhirnya sedihnya tim nasional Indonesia yang punya harapan untuk bisa langsung lolos ataupun peringkat 2 ataupun nanti ke kualifikasi round kelima. Ternyata pupus karena mengalami kekalahan menghadapi Arab Saudi dan juga menghadapi Irak. Banyak masyarakat, banyak pengamat sepak bola yang mungkin bukan pemain. Iya lebih lama Liverpool emang ya. Kenapa mending bahas MU daripada Borneo yang menang terus? Ya kita jadi bingung saya nih. Kenapa pas bilang Borneo saya mau bahas Malut ya? Oke, yang rame dibicarakan masyarakat dan kita perlu dengar dari mantan pemain adalah formasi dan juga pilihan pemain. Kita ingat dulu di pilihan pemain menghadapi Arab Saudi. Di sini kita lihat ada Pas, ada Yakob, ada James, ada Jai, ada Dix. Jadinya pakai 4. Kemudian Klok, Pelupesi, Kambuaya, ada Miliano, Beckham dan juga Orat Mangun. Dan hasilnya kita sudah sama-sama ketahui dan ini sempat menjadi sangat ramai karena kok pilihan
formasinya pemainnya itu dan kenapa pakai bukan 3 back ya. Dan kemudian berganti menghadapi Irak. Babak pertama bermain sangat gua nggak boleh kasih pendapat biar mereka saja semua yang berpendapat. Ada Pas, ada Rido, ada Jai. Ini salah ya. Verdong bukan di tengah. Menghadapi Irak ya. Jadi ada Rido, Jai, Dix sama ada Haye, Pelupesi, ada Kambuaya, ada James, ada Reinders dan juga ada Zilstra ya. Di sini ada kesalahan sedikit mengenai posisi tapi gimana teman-teman waktu menonton dan juga akhirnya melihat hasil ini pendapat kalian apakah yang coba dilakukan oleh Coach Patrick ketika itu terlalu berspekulasi atau memang apa nih kira-kira? Silakan. Kalau saya menyayangkan ya kita gagal lolos dan kita harus fokus untuk lebih baik lagi ke depannya. Silakan yang lain. Makanya tumben banget tiba-tiba pegang mic. Saya setuju. Lain. Simple, efektif itu ya. Oh maksudnya harusnya permainan kita seperti itu. Simple, efektif. Seperti apa yang statement dari Popon tadi. Karena timnya lagi di atas. Oh, jadi enak-enak aja ya kalau timnya lagi di atas. Gak mau ambil resiko. Tidak mau ambil resiko. Yaudah yang suka ambil resiko deh. Yang hampir disomasi coba gimana Greg? Yang paling tua dulu deh, Pape Loco. Parah kamu. No, masa aku bicara, aku kurang ajar. Kalau ada Abang Karis, ada Loco, Tumben kamu kok jiper. Masa aku yang bilang? Nggak boleh dong. Ya udah kita kasih dulu ke yang juga pengamat lah ya. Iya. Mas Supri dulu lah. Bagaimana Mas melihat dua pilihan pemain dan formasi yang berbeda dalam partai hidup mati itu? Terima kasih ya, malam ini kita bisa kumpul dengan Awas ya bilang setelah ini silakan. mantan-mantan semua. Ini menjadi momen yang bagus dari sudut pandang dari angle yang pasti berbeda karena setelah bermain bola kan sudah ada yang jadi pelatih ya kan. Ini lawan Irak ya. Iya, Arab dan Irak kan pilihan formasi dan pemainnya berbeda tuh dan itu ramai dibicarakan. Ya. Iya memang sangat disayangkan apalagi di pertandingan pertama ya. Pertandingan pertama itu kan tidak mudah. Pastinya kan kita mengharapkan tidak hanya ekspektasi masyarakat yang tinggi, tapi bagaimana di round 4 itu di 2 kali pertandingan itu kan harusnya bisa mendapatkan poin. Kalkulasi saya ketika itu 4 poin di 2 kali pertandingan. Kenapa? Karena puzzle-puzzlenya itu kan sudah terpenuhi. Kemudian dalam tanda kutip pelatih-pelatih yang dipilih, didatangkan pun notabene-nya kan juga memiliki reputasi yang luar biasa. Tapi faktanya dalam pertandingan pertama memang jauh sekali dari ekspektasi. Bukan mengatakan Klok itu jelek, bukan mengatakan Beckham itu jelek, ya kan? Tapi untuk di pertandingan pertama memang harus selektif. Apalagi kita punya pengalaman mampu menahan Arab, kemudian mampu juga meraih kemenangan 2-0, ya kan? Bukan pemain yang jelek, tapi pendekatan taktikal dan pemilihannya memang yang jadi kendala. Itu yang mungkin disesalkan oleh masyarakat Indonesia karena kembali lagi kita tuh punya mimpi gitu loh. Kalau Alex Pastor mengatakan dengan peringkat 119 itu enggak realistis, ini momentum yang bagus sebenarnya gitu loh. Dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ketika pendekatan taktikal itu tepat, 119 tidak akan jadi halangan sebenarnya. Itu. Oke. Itu mungkin. Ya, mungkin dari Coach Firman juga nih. Coach Firman sekarang kan analisanya selalu pendekatan taktikal. Ya kan, udah gak lagi ngomongin yang lain. Hidupnya selalu taktikal. Kalau ke gue Pon, gue gak tahu kalau ke lu. Gimana Coach, waktu itu lu lihat dua partai itu? Ini kita mau bahas yang apa dulu nih? Style of play-nya. Bebas.
bahasa bola banget udah. Bebas. Jadi kalau saya lihat style of play hanya dimiliki oleh Patrick Kluivert. Sintayong juga demikian. Ya kan? Tapi game plan wajib kita bisa untuk koreksi. Kenapa? Karena dari segi pemilihan pemain, kita lihat bahwa tidak ada keseriusan dari pelatih melihat pemain-pemain mana yang dibutuhkan oleh tim nasional akan berlangsung di PPD atau pra Piala Dunia. Memang banyak pemain di Indonesia, tapi PPD atau pra Piala Dunia ada kelas juga pemain. Siapa pemain yang akan diberangkatkan ke sana? Kita bukan lagi lawan Laos, kita bukan lagi lawan Vietnam. Kalau itu aku masih bisa lawan Laos. Tapi itu yang saya bilang. Saya lawan Arab masih bisa saya. Masalah que Patri nggak percaya sama Loco Gonzales. Kalau saya harus suntik kurus dulu. jadi itu Bang Valen. Jadi kalau kita lihat bahwa Patrick Kluivert kurang memahami materi pemain-pemain yang dia berangkatkan ke sana. Oke. Dan kalau kita lihat juga, Klok sejak kapan klub bermain di klub dengan 2 holding midfield? Ya kan? Kalau Punario Astaman di situ, Bima Sakti di situ, saya masih ngakuin juga. Ya kan? Bukan karena mereka udah tua ya. Tapi kualitasnya siapa yang Ambon itu? Pelupesi. Saya lebih baik dia ada di holding dan ditopang sama Tom Haye dan beberapa pemain, ada Ricky Kambuaya juga di situ. Terus Ricky Kambuaya, sejak kapan Ricky Kambuaya bermain di nomor 10? Ricky Kambuaya kan dari midfield art ke depannya lebih leluasa. Ricky Kambuaya harus banyak menggunakan space. Bukan yang orang selalu nekan. Itu bukan tipikalnya Ricky Kambuaya bermain di situ. Jadi itu yang saya bilang bahwa Patrick Kluivert dan teman-temannya tidak mau coba untuk menggali bahwa pemain-pemain ini lebih baik di mana. Lebih baik di mana potensinya? Potensinya seperti itu. Tadi katanya Patrick Kluivert dan teman-temannya yang mana teman-teman? Teman-temannya dia lebih tahu. Tapi ini menarik ya karena tanpa disengaja loh. Ini kok pemain tengah duduk di sini, ini pemain belakang, ini pemain depan, ini pemain bandel. Kok bisa sama ya? Nah kita ke pemain belakang dulu lah. Ya ini kalau tadi kan kayaknya memang analisanya sesuai dengan Coach FU nih tengah ya kan. Kalau Coach Hamka, Coach Karis gimana? Sebelum nanti juga kita ke para Atakante. Saya boleh tanya nggak? Oh silakan Loko. Kita bahas apa di sini? Cari kambing hitam atau siapa? Kita membahas apa yang menjadi sudut pandang, ngerti nggak ya? Apa yang menjadi analisa mantan pemain melihat pertandingan kemarin, bukan cari kambing hitam, aku lebih suka kambing guling. Kita ke Mas Kari sama atau Cap Hamka nih. Ya, terima kasih ya sebelumnya. Suaranya kayak pembawa berita ya. Ini salah sebenarnya kita ngumpul ini. Ini kan pemain dulu mantan pemain tukang nyela semua ini. Ya kan? Ya. Sabar God. Ya. Oke ya, kalau saya melihat dari sudut pandang 2 pertandingan terakhir, ini udah apa yang sudah Coach Patrick persiapkan di pertandingan sebelumnya di FIFA Match
pada saat melawan Cina Taipei sama Lebanon. Tapi tentunya di pertandingan terakhir di kualifikasi ada sedikit perbedaan ya dari cara main, dari game plan juga tentunya pasti berbeda dan hasil juga pasti berbeda ya dari pemilihan pemain. Nah, itu udah disampaikan mungkin pemilihan pemain udah saya pikir lebih tahu lah pelatih ya, terutama kami sih berharap sebenarnya pada saat di lini belakang Rido harusnya main menurut saya. Ya, di kiri ada Kevin Verdong. Ya kalau dua gelandang saya pikir Palu Pessi sama Nathan sih berharap saya. Oh Nathan malah. Yes, ya karena di 2 pertandingan MSD itu saya lihat, oke, terlepas dari lawan yang lemah, para pemain bisa saya lihat bisa mengaplikasikan lah dari segi permainannya. Tapi itu juga bukan ukuran juga. Ya tentunya di pertandingan resmi juga sangat berbeda sekali. Ya tentunya ini jadi ya perhatian juga untuk kedepannya lagi. Ya timnas seperti apa nantinya. Kep Hamka, ada mau ditambahin? Saya cuma menanggapi Lokobo, kita bukan cari kambing hitam, tapi kita memberikan wawasan kepada penonton. Jangan yang berbicara itu yang enggak mengerti passing aja enggak. Jadi para penonton ini biar paham agar mantan pemain ya kan sudah menjadi pelatih. Ya itu yang seharusnya menjadi pengamat atau mengomentari jalannya pertandingan atau pemain-pemain yang bermain di tim nasional. Sekarang mungkin beberapa pundit, pengamat, dia hanya berbicara, iya ketika bola ke sini harus ke sini, tapi contoh di lapangannya dia nggak bisa. Ya, terus mau didengar oleh netizen seperti apa itu yang selalu membuat gaduh akhirnya kan. Nah, habis ini saya yakin diundang semua ini lagi. Nah, Jebret Mania itu melalui Bang Valen selalu yang pertama membuat gebrakan ya kan. Jadi, habis ini pasti mantan-mantan pemain banyak dipanggil di mana-mana. Karena kalau saya mengomentari sudah ada senior-senior saya yang sudah bahkan memegang tim. Jadi saya tidak terlalu banyak mengomentari. Hanya mengomentari bahwa kalau mau mengundang ya banyak mantan-mantan pemain yang sudah menjadi pelatih untuk bisa memberikan wawasan yang lebih jelas tentunya. Itu aja. Mas Karis kenapa ketawanya lepas banget nih? Biar banyak job kata. Salah ngundang berarti hari ini. Ada Greg, ada Loko, ada Karaskau juga. Ada komentar dari kita gagal kemarin. Apa yang disayangkan atau mungkin ini sudah maksimal? Dari saya memang aku udah kemarin di podcast yang satu lagi itu kan aku udah bicara sedikit tentang 2 pertandingan terakhir. Menurut saya Patrick dia memang belum kenal 100% pemain yang dia punya sendiri. Sangat menurut saya aneh pemain yang masuk sama Arab Saudi. Karena memang yang kita udah main sebelumnya udah main 2 kali sama mereka dan bisa draw sama menang. Dan memang dia punya semua pemain itu punya dia buat main di 2 pertandingan terakhir itu. Kenapa nggak dipakai? Aku nggak mengerti. Kenapa nggak dipanggil Marcelino? Aku juga nggak mengerti. Kenapa Rido nggak main? Rido sangat luar biasa main di semua pertandingan sebelumnya. Dong. Jadi saya sangat kangen Rido sama Marcelino. Kenapa? Marcelino itu pemain unik menurut saya. Unik ya? Unik karena menurut saya dia sendiri nggak tahu apa yang dia dilakukan di lapangan. Ya. Itu uniknya. Kalau dia pegang bola aku tahu dia sendiri aja nggak tahu apa yang dia bisa lakukan. Tapi bagus dong. Karena itu pemain seperti itu lawannya pasti mikir-mikir dong, pasti nggak tenang pemain di belakang. Jadi kenapa di pertandingan kedua berubah semua juga? Harusnya di pertandingan lawan Arab pakai tim yang pakai terakhir dia. Kenapa enggak? Kita cuma butuh 1 poin untuk ke round kelima. Kalau enggak langsung ya. Cuma 1 poin. Sekarang para mereka di Belanda banyak bicara juga di sana. Aku nggak tahu itu kalau itu benar enggak.
Ya, aku cuma lihat di Diwawancara ya, sama Van Basten, Snyder. kalau benar yang mereka itu bicara itu sangat tidak hormat sama kita dong. Itu harusnya sebelum mereka ambil timnas, harusnya sebelum itu bicara. Kenapa? Kalau buat menurut mereka itu kita nggak bisa masuk Piala Dunia karena 119 di posisi, harusnya sebelumnya dong, harusnya tolak kalau begitu. Wow. Jadi, Oke. itu memang bisa dimikir gara-gara uang doang. Ya kan? Benar. Kalau mereka nggak punya tim dan ada kesempatan seperti itu, tapi mereka sendiri nggak percaya diri Indonesia bisa masuk Piala Dunia, buat apa diambil? Ya kan? Jadi dari awal memang aku sangat tidak setuju kalau Sintayong keluar. Dan ya memang saya tidak salah karena saya lihat pelatih Kluivert di sini nggak bikin apa-apa buat timnas. Cuman dia bikin kita nangis saja di sini. Oke. Terima kasih Karaska untuk komentarnya yang Ini saya tahu nih, tunggu Bang. Ini saya tahu Iya, Bang. kalau dia ngomong begini, artinya dia nggak bawa Spiderman-nya. Nggak bawa topeng Spiderman-nya. Papito setiap pertandingan saya lihat ada posting. Ya kan? Ada pakai baju timnas. Selalu. Kenapa sih pengen masih jadi pemain timnas? Saya alhamdulillah masih tetap pemain bola, belum pensiun saya. Oh, belum pensiun ya. Tadi Bukan seperti teman-teman que sudah latih. Papito belum ya? Belum. Jadi tadi maksudnya bilang bahwa Papito masih bisa melawan Arab. Itu karena Papito melihat ada yang kurang di tim ini atau bagaimana? Bukan karena kurang, karena saya lihat kemarin sebelum kita mulai 1-0 dia penalti ya. Kita menyerang terus, itu saya suka ya. Tapi kenapa mungkin saya tanya sama coach di sini ya. Setelah kita cetak gol, kita turun mundur ke belakang. Di situ kita kasih kesempatan sama Arab untuk menyerang kita. Beda pertandingan lawan Irak, wah kita menyerang terus. Ya, saya sama anak saya, ini Irak nggak mau main, nggak mau menang. Karena mereka di belakang. Tapi mulai babak kedua, mereka berubah posisi, menyerang terus ke kita. Saya mungkin mau tanya sama Siapa di sini? Banyak coachnya. coach di sini. Ponario ya? Firman Oh, Ponario bukan coach, maaf. Ini CEO. CEO ya. Kenapa tuh kira-kira coach-coach? Pertanyaannya loh kok. Halo, saya cuma mau tanya aja. Karena saya masih pemain bola. Ya. Punya pikiran seperti mereka ya. Harus dijawab. Saya WA dulu ke Kluivert ya. Tapi apapun itu, kan semua barusan udah bicara selain asisten saya ya. Ya. Iya kan? Tapi yang setuju ini semua daging dari mantan pemain, tepuk tangan dong analisa. Gua nggak bisa bilang